Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tak terhingga di siang hari ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang paling mulia adalah masjid. Baru memasukinya saja, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan 25 kebaikan. Oleh karenanya kita niatkan bahwa sepanjang niat kita dari rumah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kita jaga nilai-nilai ibadah yang fardu maupun yang sunnah kita, terlebih adalah salat fardu Jumat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat senantiasa salam semoga sama-sama kita curahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, teladan kita sepanjang hayat baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui di masa pandemi ini, merugilah kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan pandemi ini orang tidak dekat dengan Allah, maka dengan cara apa lagi Allah akan mengirimkan ujiannya, cobaannya, godaannya? Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, semoga dengan pandemi ini hari demi hari kita, minimal Jumat dengan Jumat kita, khatib sering mewasiatkan takwa, tingkatkan takwa kepada Allah, karena takwa berbekalan hidup tidak hanya di dunia, di akhirat akan menemani kita di alam kuburnya pun, insyaallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen yang terbaik ini. Allah berikan kita peluang kesehatan, keimanan, ketakwaan di hari Jumat yang mulia. Bulannya pun hari ini bulan mulia, Muharram. Allah muliakan, Muharram artinya kemuliaan, bulan mulia, dan di dalamnya pun banyak kemuliaan-kemuliaan kalau kita meraihnya. Oleh karenanya mari sama-sama kita memuliakan bulan Muharram dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, sehingga Allah muliakan kita di dunia. Kalaupun Allah tidak muliakan di dunia, maka ada jaminan Allah untuk muliakan kita di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kita lalui ini, dimanapun muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita miris dengan hal-hal yang sekiranya terjadi dalam hal pendidikan di sekolah anak-anak kita, dari mulai tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Kita memaklumi bersama masih secara belajar dengan belum bertatap muka. Oleh karenanya dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi buat kita sebagai umat beriman Islam. Maka bagaimana solusi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Al-Latifah, hadisnya dikatakan bahwa addibu auladakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didiklah, ajarilah anak-anakmu, auladakum. Kita punya anak di rumah, kita didik. Dengan cara apa? Ala thalathi khisalin, dengan cara 3 perkara. Yang pertama adalah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Hubbi nabiyyikum. Pertama adalah cinta. Kita ajarkan cinta
tanamkan cinta kepada Nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dahulu sampai mungkin hari ini, apalagi zaman yang kita hadapi oleh anak-anak kita ini, luar biasa tantangannya, gadgetnya, gamenya, dan lain-lainnya. Bahkan anak-anak merasa tidak pede kalau tidak memegang handphone. Bukan tidak boleh, karena kalaulah dengan handphone yang kita berikan kepada anak kita mendekatkan semakin cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta pada Quran, maka inilah yang jadi penolong buat kita di akhirat nanti. Kalaulah orang tua hanya tidak mendidik anak-anak kita, tidak memperhatikan anak kita, hanya menghantarkan biayanya saja, hanya menghantarkan doanya saja, tetapi tidak mengecek apakah ada apa yang ada di isi handphonenya. Kalaulah manfaat, maka pahala mengalir pada orang tuanya. Kalaulah mudarat, maka itu pun akan mengalir kepada orang tuanya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hubbi nabiyikum, ajarilah anak-anakmu, pertama adalah tanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang-orang yang membenci Nabi, membenci keturunannya, membenci zuriatnya. Wal'iyadu billah, kita berlindung. Oleh karenanya kita cek dalam masa pandemi, belajar daring, online dan sebagainya, maka ini menjadi semakin berkurangnya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab yang semestinya mereka sopan santun kepada orang tuanya, yang semestinya mereka beradab kepada saudaranya. Akhir-akhir ini banyak kemerosotan moral, banyak sekali kekurangan yang didapatkan yang semestinya dapat. Oleh karenanya kita cek, kita sama-sama bimbing momentum pandemi ini, kita jadikan spiritual kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslim jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa hubbi ahli baitihi, dan tanamkan bagaimana anak kita cinta kepada ahli baitihi, yaitu adalah ahlul bait, keluarganya Nabi, zuriatnya Nabi, keturunannya Nabi. Kita sampaikan, nah, ini adalah ulama, ini adalah para habaib yang mesti kita cinta. Kalaulah kita cinta, kita menjaga para ulama kita menjaga para habaib kita, maka sesungguhnya bagian daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan dengan hal-hal yang kita adalah anak-anak kita mencintai turunannya, zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan cinta, akan kenal dengan Nabi, dengan keluarganya Nabi, dengan sahabatnya Nabi, dengan zuriatnya Nabi, kalau kita tidak peduli untuk menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah kita. Sekarang di rumah kita peluang dengan sesibuk apapun kita, maka rugilah kalau seandainya kita tidak menanamkan, tidak mengenalkan siapa Nabimu nak, siapa yang berhak dicintai nak. Maka jangan sampai anak-anak kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sekiranya dia mendapatkan dari mana-mana, ternyata dibawa ke rumah dia menjadi seorang wal'iyadu billah, menjadi pembenci Nabi, pembenci keluarga Nabi, menjadi pembenci keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadu billah. Semoga tidak terjadi. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan yang ketiga adalah wa qiraatil Qur'an. Maka ajarilah anak-anak kita, anak didik kita dengan cara membaca Al-Quran. Saya belum mahir membaca Quran, belum tartil. Kalaulah kita merasa memang belum tarapan untuk tartil Quran, maka kita bisa mengajak kepada guru-guru, tuan-tuan guru kita, kepada ahlul Quran kita ajarkan, kita sampaikan, kita tuntun, kita ajak, dan kita dampingi bahwasanya anak-anak kita adalah generasi Quran. Bahkan ada ulama mengatakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan rukun salat, kita maklum bersama, jangan sampai Al-Fatihah diajarkan oleh orang lain. Bukan tidak boleh, betapa ruginya ketika setiap hari mereka anak-anak kita salat, paling tidak ada yang wajib 5 waktu, belum yang sunnahnya, belum duhanya, belum tahajudnya. Kalau Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita, maka mengalir pahalanya sampai usia kita wafat, maka Al-Fatihah terus mengiringi kepergian kita di alam kubur dan alam akhirat. Berarti kalau yang mengajarkan gurunya Al-Fatihah misalnya, maka pahala itu mengalir kepada gurunya. Oleh karenanya, mumpung belum terlambat, saya belum mengajarkan Al-Fatihah kepada anak saya,
Ini adalah tuntunan para ulama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah anak-anakmu dengan membaca Al-Qur'an. Maka para ulama adalah menyikapi bahwasanya kalau kita belum pandai, maka kita ajaklah, kita berikan anak-anak kita kepada ahlul Quran. Ada pengajian-pengajian di kampung-kampung, di komplek-komplek, di tahsin, di kelompok-kelompok Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang membawa Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang tilawah Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang cinta Quran, bahkan hamalatul Quran, orang-orang yang bertilawah Quran, menghafal Quran. Bahkan jauhnya adalah bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan generasi Qurani, hamalatul Quran, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada dzurriyyatnya, cinta kepada ahlinya, bahkan cinta kepada Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berlindung dan memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan. Khatib di setiap Jumat selalu mewasiatkan takwa, tingkatkan takwa. Oleh karenanya betapa ruginya kalau pandemi yang belum juga berakhir, kalau kita tidak semakin takwa. Pandemi yang juga belum tahu kapan selesainya, kita malah jauh dari Allah, malah kita jauh dari cinta Nabi, malah jauh kita kepada cinta kepada diri Nabi. Wal'iyadzubillah. Maka kita balikkan, bagaimana dengan pandemi ini semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi, kepada dzurriyyatnya, bahkan cinta kepada Al-Quranul Karim. InsyaAllah mudah-mudahan kita berharap kepada anak-anak kita, baik yang saat ini kalau sekolahnya masih daring, masih online, mudah-mudahan segera pandemi ini Allah angkat dari muka bumi dunia dengan sebersih-bersihnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hutna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrallahi akbar. Qimis shalah.